Baik, yang berikut kita akan coba lanjutkan kajian kita mengenai jenis-jenis gerak lurus menurut kacamata kinematika. Yang pertama, ada gerak lurus dikenal dengan istilah GLB, singkatan dari gerak lurus beraturan. Mari kita lihat gerak lurus beraturan. Dikatakan benda bergerak lurus beraturan apabila memiliki dua ketentuan, ya. Yang pertama, benda bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Ya. Jika kecepatan tetap atau konstan, maka benda mengalami gerak lurus beraturan. Ya. Nah, ini kalau makhluk hidup sulit ya mengalami gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena dia terus-menerus bergerak dengan kecepatan tetap. Sangat repot kita jumpai pada makhluk hidup. Tapi kalau pada benda yang dirancang untuk memudahkan manusia, itu ada. Contoh, misalnya kita jalan-jalan ke plaza, dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai salah satu lantai ke lantai berikutnya, kita naik tangga yang berjalan, eskalator ya, atau apalah namanya, tangga yang berjalan. Nah, alat seperti ini, yes, dirancang mengalami GLB, bergerak dengan kecepatan tetap untuk memudahkan aktivitas kita. Tapi kalau makhluk hidup sulit kita temui yang bisa mengalami gerak lurus beraturan. Ya, jadi syarat pertama dikatakan benda mengalami GLB apa? Kecepatan konstan. Nah, yang kedua syaratnya, karena kecepatannya konstan, berarti perubahan kecepatannya tidak ada, maka benda mengalami percepatan besarnya apa? Besarnya 0. Ya. Jika kecepatan tetap, percepatan 0, maka benda mengalami apa? Gerak lurus beraturan. Nah, di sini rumusnya satu ya. Kita nanti sering tanya, coba hitung berapa kecepatan benda. Nah, kecepatan benda hanya kita bagi jarak per satuan waktu, atau dari rumus ini kalau mau hitung jarak tinggal kita kali silang ya. S sama dengan apa? Kecepatan dikali dengan waktu. Nah, inilah gerak yang pertama ya, gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap, percepatannya 0. Nah, biasanya soal rumus ini sering nanti ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk grafik jarak dalam hal ini S terhadap waktu T. Ya, jarak versus waktu. Perhatikan. Jarak dengan waktu itu berbanding lurus. Semakin lama kita berjalan, maka jarak yang ditempuhnya semakin jauh. Berarti nanti grafiknya akan kita peroleh garis lurus seperti ini. Ya, itu bentuk grafik apa? Kalau benda mengalami GLB. Sekarang mari kita analisa grafik tersebut. Katakan bergerak benda selama T detik, anggaplah sampai di sini. Kemudian jarak yang ditempuhnya katakanlah S. Coba kita hitung berapa kemiringan grafik. Ya, kemiringan grafik sering akrab dengan kita gradien. Ya. Berapa gradien atau kemiringan grafik? Bagaimana cara menghitung gradien atau kemiringan? Gunakan rumus di matematika tan alfa. Ya, tangen atau tan alfa. Ya, tangen adalah kemiringan grafik. Ini kemarin definisi tangen apa? Desa, depan dibagi sisi samping. Perhatikan gambar. Ini alfa. Sisi di depannya mana? Sisi di depannya putus-putus ini. Sisi ini menyatakan apa? Jarak. Ya, berarti tangen alfa, kemiringan grafik, sisi depannya S, sisi sampingnya T, S per T. Ingat, S per T itu menyatakan apa? Menyatakan nilai dari kecepatan. Berarti nanti kemiringan grafik atau tangen alfa atau gradien di matematika ini menyatakan nilai dari apa? Nilai kecepatan. Baik, inilah bentuk grafik GLB jarak terhadap waktu.
Nah, yang kedua, kita lihat bagaimana bentuk grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat. Bayangkan yang vertikal kecepatan, yang mendatar waktu. Bagaimana bentuk grafiknya? Ingat syaratnya. Syarat GLB kecepatan bagaimana? Kecepatan tetap. Jadi, pada saat T-nya 0, kecepatannya misalkanlah V. Pada saat T tertentu, kecepatannya masih V. Diubah lagi waktu, katakan sampai di sini, kecepatannya pun tetap T. Kecepatannya pun tetap V. Sehingga kalau kita hubungkan grafiknya, akan kita peroleh bentuk grafiknya seperti gambar. Ya, tolong bedakan ya. GLB jarak versus waktu linear, garis lurus miring. Tapi grafik kecepatan terhadap waktu lurus, tapi grafiknya atau garis lurusnya mendatar. Nah, sekarang kita analisis satu titik. Katakan setelah T detik benda bergerak sampai di sini, ya. Sekarang coba kita arsir daerah di bawah grafik. Kemudian coba kita hitung berapa luas grafik tersebut. Maka akan didapat, ya, perhatikan luas grafik. Kita lihat, ya. Karena kebetulan bentuknya segi 4. Segi 4 itu panjang kali lebar, maka dalam hal ini panjangnya V, lebarnya T. Ingat, V kali T itu nilai apa? V kali T adalah nilai jarak. Maka luas grafik ini nanti menunjukkan apa? Menunjukkan jarak yang ditempuh oleh benda. Ya, jadi kesimpulan GLB syaratnya V tetap A0, rumusnya S sama dengan V kali T. Kemudian kalau ditampilkan grafik jarak terhadap waktu, kemiringan grafik menyatakan kecepatan, kemudian kecepatan terhadap waktu, luas ini menyatakan apa? Jarak yang